Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa, NPM 223510250 dari kelas 6B. Nah, di sini saya akan membuat tugas untuk mata kuliah praktikum basis data grafik tentang tugas yang keempat. Nah, di sini diminta untuk mencari dataset sendiri dengan dalam bentuk file CSV. Nah, saya udah nyari datanya itu di Google. Nah, datanya itu adalah data perpustakaan atau library dataset. Nah, ini kita download aja zipnya. Saya kebetulan udah download dan udah saya ekstrak juga. Nah, itu saya gunain yang data perpustakaan Kelinet yang ini, yang 12. Nah, itu datanya seperti ini pada awalnya. Terus ini terdiri dari 70 data. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya membagi beberapa data ini menjadi beberapa bagian. Itu udah saya bagi. Jadinya itu masing-masingnya itu menjadi masih 70 data pada masing-masingnya dan terdiri dari user, terus ada kunjungan, dan yang terakhir itu ada genrenya. Nah, untuk user itu terdapat 3 variabel, itu ada nomor user, nama, dan jenis kelamin. Terus di kunjungan itu ada beberapa variabel seperti ID kunjungan, pinjaman, keterlambatan, denda, dan kegiatan. Masing-masing itu 70 data. Nah, sedangkan genre itu saya mengklasifikasinya menjadi 2 variabel, yaitu ID genre dan nama genre. Nah, karena bagi saya itu terlalu banyak 70 data itu, jadi saya menggunakan hanya sebanyak 25 data saja. Jadi saya kurangi dari 70 itu hanya sebanyak 25 data yang saya gunakan. Nah, datanya itu ini udah saya kurangi dari 70 tadi jadi 25 aja. Ini yang user, terus dan kunjungan. Untuk genrenya itu tidak saya rubah karena saya mengklasifikasi genrenya menjadi 7 jenis genre. Nah, langsung aja. Nah, setelah itu setelah dapat datasetnya itu kasusnya itu intinya tentang perpustakaan dengan masing-masing itu ada nomor user, nama, jenis kelamin, terus kunjungannya berapa kali, terus genre ya, buku yang dibaca itu tentang apa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu import datanya. Nah, kita buat dulu projectnya di sini. Kita buka Neo4j-nya, terus new, terus create project. Nah, di sini saya buat projectnya ini praktikum BDG tugas 4. Nah, setelah itu ini kita lokal DBMS dulu, terus passwordnya saya buat 123456778. Udah, kita create.
ini udah berhasil. Ini sebelumnya kita kesini dulu di kiri kanan, terus open folder, kita pilih yang import. Nah, ini udah muncul di sini. Nah, ini itu kita masukin file CSV yang mau kita gunain. Saya pakai 3 file. Yang ini genre, kunjungan, sama user. Kita masukin aja ke file importnya. Nah, udah. Terus setelah itu ini kita start. Nah, setelah selesai di start, terus kita open aja Naver di browsernya. Nah, sebelumnya itu saya udah nyiapin query-querynya untuk ngelot data dari masing-masing file Excel ini. Yang pertama itu untuk usernya, not usernya. Kita copy saja ke sini. Kita buat notnya dulu. Itu ini load CSV with header. Terus ini artinya di kolom-kolom ini ya, nomor user, nama, sama jenis kelamin ini jadi sebagai variabelnya. Di sini ada nama user sama jenis kelamin. Itu di load aja. Nah, ini udah berhasil 25 data. Terus kita lanjut ke CSV yang kedua, yaitu genre. Ini genre juga sama, itu ada ID genre sama nama genre. Dipanggil file CSV yang udah kita import tadi. Kita running, oke. Terus yang ini kita ngeload data yang terakhir, yaitu data yang kunjungan. Ini itu ada ID kunjungan, pinjaman, pokoknya sesuai dengan nama variabel yang ada di file CSV yang kita gunain. Udah hasil load 25 data. Nah, terus kita buat constraint unik dari masing-masing node ini. Ini kan ada 3 node nih. Ada node user, genre, dan kunjungan. Nah, dari masing-masing node ini itu uniknya itu ada di kalau user di nomor user, terus kalau genre di ID genre, dan kunjungan itu di ID kunjungan. Sebagai primary key-nya. Kita running. Oke. Nah, setelah itu kita match datanya. Coba kita lihat dulu. Udah ada nggak node-nya? Nah, udah ada ya. Nah, terus kita buat dulu relasinya. Itu saya udah buat nih untuk 25 data dari user ke kunjungan yang saya gunain. Nah, itu 25 data. Ini kita kopas saja. Itu pokoknya di masing-masing user-usernya kan ada dari 1 sampai 25 nih. Jadi semuanya saya hubungin ke dari nomor user ke ID kunjungan. Kita running aja. Nah, oke. Udah. Terus yang satu lagi relasinya itu dari kunjungan ke genre. Sama saya relasiin semua datanya itu yang 25 dari kunjungan ke genre. Nah, setelah berhasil seperti ini, coba kita lihat
di user dulu. Nah, di user itu udah masuk ya datanya nih. Terus di kunjungan juga udah berdasarkan ID kunjungannya. Terus genre juga udah ada 7 genre di sini. Oke, terus relasinya itu, nah udah juga, kita coba ini dulu. Nah, usernya itu memilih kunjungannya apa aja, terus genrenya itu juga apa aja. Ini udah kebuat relasinya masing-masing. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke ini udah mau datanya, terus saya gunain Popoto.js. Nah, kita lanjut ke kemarin di pertemuan ke 5 dan 6 ini, itu ada Popoto main. Nah, ini saya kopas saja ke sini, ke download. Nah, udah. Ini kita bisa download di ininya. Kayaknya bukan yang ini. Ntar saya cek di ini ya. Kita ekstrak aja sendiri. Kita hapus dulu. Nah, ini kita ekstrak dulu filenya. Nah, udah. Setelah itu kita buka aja di VS Code. Nah, di index.html ini ada beberapa hal yang harus dirubah. Maaf kalau agak ribut. Nah, saya kan gunainnya ada .user, terus genre, kunjungan dulu, terus genre, user, kunjungan, genre. Nah, ini juga kita ubah user, terus user, kunjungan, genre, udah. Nah, ini untuk icon aja, ada user, kunjungan, dan genre. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang di sini, itu berdasarkan Neo4j yang lagi aktif. Ini yang salah satu yang paling penting. Terus ini password dari project Neo4j yang saya buat tadi. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Nah, setelah itu kita lanjut ke konfigurasi node yang akan kita gunain. Nah, itu node yang saya gunain itu kan tadi ada ini, ada user. Terus di sini ada nama user. Terus ada nomor user. Nomor user. Terus ini constraint-nya tadi saya buat nomor user juga. Lanjut yang kedua itu node kunjungan. Di kunjungan itu saya akan menampilkan kegiatannya. Jadi kegiatan di perpustakaan itu dia ngapain. Terus sama constraint-nya itu ID kunjungan. Ini sama seperti yang di
Neo4j tadi saya kan masukin constraint unik dari masing-masing node. ID, kunjungan, terus yang terakhir node genre. Genre, di sini ada nama genre dan ID genrenya. Nama genre, terus ID genre. Nama genre, ID genre. Terus ini constraint-nya adalah ID genre. Nah, udah. Terus di bagian format teks relasi ini dihapus saja. Waktu di praktikum juga udah dikasih tahu buat dihapus saja. Coding di bagian node grabnya udah, terus kita lanjut ke bagian yang ini. Foto startnya kita ubah ke user. Udah, kita save. Nah, langsung aja kita cobakan di fotonya. Kita pilih open with live server. Nah, ini udah muncul, itu ada user, not user, kunjungan, sama genre. User ada 25 data, kunjungan 25 data, dan genre 7 data. Nah, di user itu ada nama-nama usernya, di kunjungan ada kegiatan yang dilakuin di perpustakaan, terus genrenya itu ada 7, ada romance, science, math, fantasy, edukasi, cerita rakyat, komedi. Nah, kita cobain salah satu, itu misalnya Taehyung. Nah, kita lihat dia ngapain di perpusnya. Dia membaca buku dengan genrenya itu science. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas 4 ini. Sebenarnya saya udah buat videonya terkait penjelasannya aja. Jadi ini saya buat video untuk proses pembuatan dari tugas ini berdasarkan perintahnya itu. Terus seperti penjelasan terkait dataset yang saya gunain udah saya jelasin, terus importnya udah, ngeload datanya, codingannya, dan tampilan hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas 4 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.